berarti kan misalnya pengen jadi muslimah soleh pebisnis handal. Ya. Berarti belajar bisnis supaya jadi pebisnis handal, ya Mm-mm. nggak? Nah, belajar bisnis gimana caranya misalkan. Terus membantu perekonomian Islam berarti harus punya uang banyak. Gimana Mm-mm. caranya kita punya uang banyak? Kayak gitu. Jadi ada step by step yang harus di apa tuh Di di ya elaborate. dipecahkan gitu satu seperti ini kan bisa lulus sehat apa ini cuman contoh ekonomi stabil mungkin itu jadi apa ya jadi impian tadi gimana caranya ya nanti kita bahas sama-sama. Nah, ini aku Terus kasih contoh contoh langsung nih, gitu. Jadi kalau misalnya emang kita mau lunas utang, gitu ya, itu kita. Ketika kita udah selesai lunas utang, kita bisa kasih uang bulanan buat orang tua, gitu. Nanti buat anak-anak, misalnya pasangan, itu bisa uang jajan, gitu ya kan. Uang jajannya pasangan, ini menarik banget nih, aku belajar dari ustazah. Jadi uang penafkahan tuh ya listrik, apa makan, terus sayuran belanja, terus air, apa semua itu adalah uang penafkahan, sorry, rumah uang tangga rumah lah tangga, pengeluaran rumah tangga. Nah, uang penafkahan buat istri itu hal yang berbeda gitu. Kenapa? Karena istri sebelum kita nikahkan itu mungkin kan dikasih orang tuanya gitu, dikasih uang jajan, diurusin, dirawat. Maka ketika kita menikah sama dia, harusnya kita juga memberikan uang penafkahan itu, which uang jajannya istri yang boleh dia pakai aja, buat apa aja. Mau buat lipstick kayak, mau buat obat jerawat kayak, mau buat apa aja terserah dia, mau buat tas kayak, dompet terserah. Tapi itu adalah uang penafkahan dan itu dua pecahan paling awal yang aku pelajari. Wow, ternyata emang memuliakan pasangan itu emang jalan Islam ya gitu, keren banget ya gitu. Nah, terus nanti anak misalnya tabungan, tabungan apa? Tabungan sekolah yang pertama, nanti misalnya tabungan uang kuliah gitu ya. Terus tabungan mainnya dia atau macam-macam gitu. Nah, ini semua kalau ini kan cuma 8. Kalau bisa sampai 100 teman-teman ketika nanti insya Allah teman-teman umroh teman-teman tuh jadi kebayang, oh doaku spesifik dan jelas. Sehingga kita jadi tahu kita tuh emang mau ngapain dan membangun apa. Kalau nggak ditulis, ntar teman-teman bingung. Doanya apa? Masuk surga. Caranya lewat mana? Nggak tahu. Yang penting masuk surga. Iya emang masuk surga semua orang juga pengen, gitu kan? Mm-mm. Tapi kalau caranya lebih spesifik kan enak. Apalagi kalau caranya bisa berhubungan dengan apa yang kita lakukan di dunia. Seringkali kita cuman pengen masuk surga doang. Caranya gimana nggak tahu, gitu kan? Ya Pokoknya yang penting masuk surga aja udah beruntung betul. Tapi ambisi kan harus bisa lebih besar dong. Kita pengen surga yang paling tinggi. Emang kira-kira seluruh dunia dari zaman Rasulullah masih ada sampai nanti kiamat nggak pengen jadi ada di surga Firdaus? Pasti pengen. Tapi kan nanti Allah nilai kan mana yang potensinya paling tinggi, betul. yang paling mantep, yang paling pantas. Benar, Gitu. bahkan gini, kadang kita tuh merasa sudah cukup. Misalnya, oh alhamdulillah saya dan keluarga sudah tercukupi secara finansial. Bahkan saya udah sering gitu ya bagi-bagi makanan setiap Jumat di lingkungan rumah saya. Misalkan, jangan ngerasa cukup teman-teman. Masih banyak teman-teman kita di luar sana. Itu alhamdulillah syukuri dulu kalau kita memang sudah bisa mampu menolong diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Tapi masih banyak muslim-muslim lainnya yang perlu ditolong. Masih banyak mungkin daerah-daerah yang nggak ada masjidnya misalkan, Ya. nggak ada sekolahnya misalkan. Jadi tuh kita benar-benar harus berpikir global. Bahkan kalau bisa misalnya ya daerah-daerah di luar negeri seperti di Inggris karena alhamdulillah kemarin kami baru dari sana juga. Ternyata di sana tuh muslim banyak sekali. Gimana caranya kita bisa bangun masjid di Inggris misalkan? Itu kan keren banget. Jadi Masjidnya cuma satu lagi kemarin di daerah Oxford ya. iya benar, benar banget. Jadi kalau bisa karena pertumbuhan muslimnya di sana semakin tinggi, gimana caranya supaya kita bisa ikut andil di situ? Mungkin itu ketinggian, oh oke deh, belajar dulu pelan-pelan dari hal yang kecil. Tapi ya intinya jangan apa namanya, jangan putus asa dan kita harus selalu punya global mindset. Nah, tapi global mindset itu kan yang terjadi hari ini, gitu kan ya. Ya kan? Yang Ya, menjadi global mindset hari ini itu sebenarnya adalah dari hasil keputusan sebelumnya, Bu. ya Jadi kalau betul. kalau kalau misalnya hari ini kita mau mikirin global mindset, ntar dulu kita pelajari dulu teorinya ya. Ya, Ini bahasanya simpelnya begini. Coba dilihat ke layar teman-teman semua. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari keputusan sebelumnya. Pahami dulu itu ya. Bahasaku tuh pahami dulu ya. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari keputusan sebelumnya. Nggak percaya? Yuk kita lihat sama-sama di sini ya. Ini adalah foto before and after. Ini yang sebelah kiri adalah sebelum terjadi apa namanya? pemanasan global, Yes, pemanasan. industrialisasi. Betul. Waktu itu waktu tahun 80-70 dunia memutuskan oke kita akan menempuh jalan industrialisasi artinya ekonomi global. Nah, akhirnya pabrik didirikan, sekolah banyakin, apa semua segala macam sampai akhirnya suhu bumi memanas.
Nah, keputusan yang pada saat itu kita rasakan hari ini di mana? Di gambar sebelah kanan. Gitu. Jadi karena banyaknya pabrik, pokoknya industrinya semakin marak gitu ya, semakin meningkat, akhirnya es di kutub selatan, kutub utara ini lama-lama mencair karena kan buminya makin panas. Jadilah banyak kondisi yang seperti ini nih Ya, sebelah keputusannya kanan. kapan? Dulu. Hasilnya kapan? Sekarang. Sekarang. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Tahun 90-an kita memutuskan untuk go digital. Kita memutuskan untuk semuanya itu yuk didigitalisasi, analog kalah dan kita pergi digital. Anak-anak namanya fitrah tetap main. Iya. Tapi dulu sebelum itu mainnya kayak sebelah kiri, setelah digitalisasi mainnya sebelah kanan. Mainnya tetap, tapi ya cara bermainnya yang berbeda. Mm. Kapan keputusannya? Tahun 90-an. Ya 90-an ya, 90-an akhir lah gitu menuju 2000-an. Akhirnya Sekarang ini kita berarti hasilnya kurang lebih udah 20 tahunan lebih yang lalu lah kira-kira lah ya ya akhirnya jadi begini. anak-anaknya main jadi kayak yang di kanan sekarang. Hmm. Berarti kan pembahasannya adalah apa yang terjadi hari ini adalah keputusan dari kita kemarin. Nah, ini aku permudah dengan teori yang seperti ini. Ini persimpel banget nih teman-teman ya. Kita lihat sama-sama ya. Kalau misalnya dari masa lalunya dia kurang beruntung dari bawah gitu, ke masa depannya dia jadi di atas, naik, maka dia termasuk orang yang beruntung. Gitu ya. Dipahami dulu nih teorinya nih. Kalau masa lalunya dia bagus, tapi dia akhirnya masa depannya itu dia jatuh, maka dia celaka. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, sekarang aku mau tanya sama teman-teman, tolong siapin jarinya ke apa ke keyboardnya gitu ya, atau ke kolom komentar. Kalau dari masa lalunya, masa kini dan masa depannya sejajar kayak begini, Lurus-lurus aja, mm, lempeng-lempeng aja, datar-datar aja. nah kira-kira apa kategorinya? Kalau tadi dari atas ke bawah celaka, dari bawah ke atas beruntung, kalau dari kiri ke kanan itu datar-datar aja, kira-kira menurut teman-teman ini apa? Silakan, celaka, biasa-biasa aja. Wow, monoton, tidak ada pencapaian, merugi, flat. Nah, Masya Allah. Stagnan, oke. Mungkin semua maksudnya sama, tapi coba tolong dipahami ya teman-teman, karena kita siap. Terima kasih kepada tidak ada perubahan. Terima kasih kepada yang komentar. Aku mau kita menyamakan frekuensi dulu. Kita bisa punya sudut pandang apa saja. Bisa dibilang ini gitu gitu aja. Tapi ketika kita menghadapi apa ya, kita menilai diri kita untuk masa depan, ini kategorinya apa? Kita lihat sama-sama. Satu, dua, tiga, rugi. Kenapa? Karena hidup tuh nggak begitu-begitu aja. Kita itu akan semakin tua, badan nggak fit lagi, badan tidak bisa digunakan seperti kita muda. Uang yang kita pegang akan kena inflasi, gitu kan? Semua mobil yang dulu bagus sekarang akan kena depresiasi dan makin bobrok, gitu kan? Rumah mewah akan mulai bocor gentengnya, Belum lagi semuanya. kalau dulu mungkin belum menikah ya kan, tanggungan belum banyak. Sekarang kalau udah menikah, anak banyak misalkan gitu kan, orang tua juga tidak bisa produktif lagi, akhirnya tanggungan jadi makin banyak. Makanya sekarang banyak apa sandwich generation itu kan Yes. katanya kan. Nah, Nah, jadi kalau gitu-gitu aja bukan tuh stagnan, tapi posisinya merugi. merugi. Aku kasih salut dulu buat teman-teman yang bisa jawab rugi dan merugi karena Hmm, memahami bahwasanya ke depan itu tidak pernah begitu-begitu aja. betul. Kita akan terbawa bersama waktu yang rasanya gitu-gitu aja. Hmm, Ketika kita ngerasa gitu-gitu aja, berarti kita rugi. Gitu ya. hmm, Kita bisa hmm. sepakat itu ya teman-teman ya. Bisa disepakati mana aku mau lihat jempolnya? Sepakat? Oke, mantap. Kita move on ya. Ini dipahami dulu ya, karena ini akan kita terapkan ke dalam hidup kita mulai hari ini. Kalau gitu-gitu aja, berarti Rugi. rugi. Oke, bisa dihitung mulai Mantap. harian, bisa dihitung mulai bulanan atau Hmm. tahunan gitu. Oleh kalau harian keren banget tuh ya. Nah, Ya, sekarang supaya kita memahami dengan benar, memahami apa namanya eh dengan kondisi kita yang sehari-hari, aku mau kasih contoh kasus biar kita bisa relate. Oke, kalau misalnya ada orang dulunya mau belajar, terus masa sekarangnya ya, ini sekarang kita lihat, wah dia kerjaannya bagus, oke? Dan masa depannya dia dapat gaji tinggi, kira-kira ini masuk akal apa enggak? Ini yes or no nih teman-teman, dengan logika kita yang tadi. Dulunya mau belajar, sekarangnya dia kerjaan dia bagus. Nah,
nanti di depan gaji dia tinggi. Masuk akal nggak nih? Masuk ya? Mantap. Yes, yes, yes. Yes, masuk akal. Berarti ini kita centang. Sip, kita move on ke kasus kedua. Kalau sekarang dia menikah, nah ya, kalau sekarang dia menikah, posisinya apapun ya, yang jelas dia sekarang sudah menikah. Mm-mm. Berarti minimal, minimal kita bisa berasumsi masa lalunya dia mencari jodoh. Baik itu niat atau nggak niat, tapi dia mau menikah. Berarti masa lalunya dia cari jodoh, minimal. Apapun kondisinya, Ya, ya kan? Nah, maka mungkin nggak kalau masa depannya itu kita hitung sebagai orang yang punya anak? Masuk akal nggak? Gimana? Masuk mungkin katanya. masuk Yes. akal. Oke, yes. Logikanya gitu ya. Kita bahas Oke. logikanya ya. Ini udah dua centang nih ya. Sip, Ya, mantap. Bagus, terima kasih. siap. Ya tergantung rezeki Allah, betul. Tapi Betul. kan secara logika masuk akal, gitu Ya, ya. saya juga Oke, masuk kita akal. juga realistis, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kalau kasus ketiga, masa lalunya dia uangnya ngepas. Oke. Masa sekarangnya uangnya juga ngepas. Maka pertanyaanku, masa depannya bagaimana? Tolong dijawab. Suram. Ngepas juga rugi. Ngepas juga, merugi. Ngepas juga, miskin, rugi, uang ngepas, Pas-pasan, pas, pas-pasan. pas, 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 semua pas. Kalau nggak berusaha tetap ngepas. Nah, ini dia. Justru Ya, tadi kita udah bahas belum 5 menit. Terima kasih ya. teman-teman. Allah Maha Adil tapi harus ikhtiar bertawakal. Bener Aisyah dari tadi, Masya Ah, Allah nih. Kita juga mau realistis nih teman-teman. Bener iya. ya. Aku mau bahas nih. Baru saja 5 menit yang belum 5 menit kita bahas bahwa teorinya kayak tadi. Jadi kalau buat teman-teman yang menjawabnya ngepas juga, saya pastikan teman-teman salah. Kenapa? Karena itu pasti satu, badan akan semakin rentah. Ya Mm-mm. kan? Teman-teman udah mulai sibuk sama kehidupannya masing-masing. Ada yang punya anak, ada yang akhirnya dia tadinya best friend banget juga akhirnya jadinya Ya. nggak peduli gitu. Nah, ini kita harus pahami dulu gitu. Nah, memang semua atas izin Allah, tapi kalau nggak ikhtiar, ya, hasilnya gimana? Oh, terus saya bisa tiba-tiba dapat rezeki nomplok, Mas. Iya, bisa. Masa mau bergantung sama rezeki nomplok? Enggak kayak begitu konsepnya. Konsepnya kita harus pahami. Nanti apa inflasi akan ya coba deh. Dulu teman-teman tahu banget kok kalau misalnya apa namanya? Bahan bakar tuh dulu 900 perak aku sempat ngerasain, sekarang bahan bakar udah 19.000 gitu. Jadi semuanya tuh akan selalu menurun kalau kita gitu-gitu aja. Nah, paham ini dulu gitu. Sehingga kalau misalnya hari ini kita situasinya nggak mau berubah, oke, dan masa lalunya kita hidup susah, maka masa depannya kita bangun. Apa? Teman-teman tolong dipahami dulu ya. Jadi ini tuh bukan masalah takdir Allah. Oke, kita paham. Bisa aja orang yang susah, 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 susah tiba-tiba jadi orang kaya raya miliarder. Tapi kan tolong kita jangan hidup di dalam bayangan bayang-bayang seperti itu Imajinasi. atau imajinasi atau harapan seperti itu. Ya kita ikhtiar aja nanti hadiahnya dari Allah gitu. Tapi kalau ngepas 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 dan nggak ada ikhtiar, kemudian kita berharap aja takdir Allah atau keajaiban Allah saja ya maksudnya ya tanpa ada usaha keras. Ya justru ibadah kita itu dari ikhtiarnya tersebut gitu loh teman-teman. Jadi ya maksud saya pada saat kita memahami ini, saya paham pasti takdir Allah ya Allah mau ngapain aja mau bikin kita jadi tiba-tiba miliarder kaya raya triliuner apapun itu bisa banget setuju. Tapi ini kita bermain logika dulu nih teman-teman. Gimana caranya supaya hidup kita itu realistis? Supaya kita itu bisa terus berusaha, nanti Allah yang kasih hadiah. Insya Allah Betul, pasti dari arah yang terduga-duga itu saya yakin, kami betul. yakin sekali itu akan Ya karena terjadi. dalilnya jelas, lakukanlah yang kau tahu, Benar. maka Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Iya, Tapi lakukan dulu. Kalau betul. nunggu-nunggu terus berharap Iya. tiba-tiba dikasih yang nggak sangka-sangka, ya bisa. Tapi kemungkinannya lewat mana gitu. Heeh, jadi Ada secara misalnya kayak dikasih iya, umroh sama Ustadz Adi, benar. bisa kayak Itu gitu. satu dari berapa Nah, ribu orang. Masa kita sih suka kita lihat.
Masa sih kita mau berharap dari satu celah begitu ya? Jangan dong. Berarti kan artinya kalau sudah seperti ini, kalau dulu misalnya kita ngerasa hidup kita susah, tapi kita nggak pernah mau berubah, ya sayang banget. Bisa jadi hidup kita babak belur. Iya, iya, kalau misalkan lah kita jadi baik hidupnya. Kalau babak belur gimana? Kan Hmm, nggak mau. gitu. Nah, ini kenapa aku bawa ke sini, teman-teman. Kita coba mau realistis nih. Sekarang kita udah bulan Mei, ya. Nah, aku mau bahas nih. Dari kemarin aja, entah kita udah bisa lihat sama-sama di layar Januari, Februari, Maret, April itu pengeluaran kita udah berapa banyak gitu. Belum lagi nih kita lihat Mei. Kemarin udah hari buruh udah lewat ya kan. Nanti ada Senin Selasa tuh 12 13 tuh Waisak cuti bersama. Itu pasti keluar tuh uang jajan tuh yang tidak diduga-duga tuh. Belum nanti tanggal 29 30 bulan Mei ada kenaikan apa tuh Isa Almasih ya, terus cuti bersama lagi itu duit keluar lagi tuh minimal anak-anak jajan karena kan libur gitu kan. Bisa sih di rumah-rumah aja, tapi kan teman-teman yang lain kan anak-anaknya kan pada pergi atau minimal pada ya kemana kayak ke pasar malam, tetap aja pasti ada pengeluaran-pengeluaran yang di luar rencana kita. Nah, kita ngomongin Juni kemarin apa hari lahir Pancasila itu kan kalau tahun lalu tuh banyak acara ya gitu. Apakah di momen libur itu ntar keluarga kita mau pergi, terus tahu-tahu Idul Adha. Idul Adha kambingnya gimana? Udah disiapin apa belum gitu. Nah, ini kan nggak tiba-tiba Allah kasih kambing dari langit jatuh, enggak kan? Seberapa sering teman-teman mendapatkan dari ada muhsinin orang soleh, nih kambing buat keluarga kamu. Apakah itu terjadi setiap tahun? Kan enggak. Gitu. Allah kasih rezeki dari tempat tempat yang tidak diduga-duga itu, inilah ikhtiarnya yang kita bahas gitu. Jadi ikhtiarnya maksimal nanti Allah kasih betul gitu. Nanti tahun baru Islam, hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, Maulid Desember nanti libur Natal cuti bersama, tahun baru lagi, libur, semua itu angka-angka yang selalu keluar setiap tahun dan emang biasanya suka jarang kita bahas gitu. Nah, makanya di sini teman-teman, aku mau bahas yang kita bahas barusan. Kenapa? Karena kita sebenarnya itu harus upgrade dari mulai mindset kita dulu gitu. Kenapa aku bilang kayak begitu? Karena upgrade itu perintah dan ini perintah yang amat sangat halus. Kan kalimatnya kan gini, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau mereka tidak mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kan bahasanya begitu. Nah, rezeki yang tidak diduga-duga itu emang betul itu hak prerogatif Allah. Tapi kita kan gini, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Berarti kan kita dihimbau. Himbauan itu kan perintah kan? Perintah halus. Nggak mau kerjain ya lu rugi, rugi sendiri. Tadi kan kita ngerti teorinya ya. Kalau nggak mau dikerjain ya kita rugi sendiri. Kalau dikerjain ya nanti ada hasilnya. Maka jangan terpaut dalam logika kita, ya udah nggak apa-apa, saya gini-gini aja. Karena kalau gini-gini aja, pasti ujungnya merugi. Gitu. Upgrade itu perintah. Sampai sini kita bisa pahami nggak teman-teman? Kita bisa bisa deal nggak nih sampai sini nih? Aku mana mau lihat jempolnya dulu. Bisa deal nggak kita sampai sini? Oke? Nah, kalau kita bisa deal sampai sini, ini dia. Aku mau mulai upgrade mindset dari hal yang paling logis, paling mungkin kita bisa lakukan. Oke, sekarang aku lihat nih wajah-wajahnya di sini, Masya Allah muda-muda ya. Aku ambil rata-rata sekitar 30 tahun aja lah, gitu ya. Ini rata-rata ya. Ini kan cuma simulasi. Kalau misalnya 30 tahun, kira-kira coba kita lihat saldo kita udah 30 juta belum? Gitu. Kalau enggak 300.000, 3 juta. Pokoknya pakai angkanya. Ini kita berandai-andai di sini. Oke. Tapi udah begini belum? Kalau belum, ya bikin gimana caranya jadi kayak begini. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Rekening nggak akan berubah. Dipakai buat kopi ya kurang 30.000 gitu. Akhirnya angkanya jadi nggak 30 juta lagi gitu. Tapi gimana caranya kita bisa mengejar ini menjadi 30 juta? Oh saya sudah mas, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah saya umur 30 dan saya udah punya tabungan tidak terpakai 30 juta. Mantap. Apakah berhenti? Tidak. Upgrade itu adalah perintah. Maka ganti jadi 300 juta gitu. Wah, Mas Mario ngajarin ngimpi nih. No, kita belum selesai. Kita baru mulai. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana caranya untuk bisa mengupgrade dan merealisasikan seperti ini. Nah, saya, waduh, kalau 300 juta kayaknya uang mengendap susah, Mas. Karena saya lagi punya pengeluaran, punya bisnis, saya punya apa-apa. Oke, kalau gitu nggak usah angka-angka lagi di saldo. Kita umrohin 3 orang. Atau kalau bisa umrohin 30 orang. Kalau 3 orang kan kayaknya masih kelihatan ya gitu. Kalau emang udah bisa ya 30 orang gitu. 30 orang dikali sekarang umur berapa sih 30 jutaan ya. Ya. 30 kali 3 ya 90 ya 100 juta lah tuh. Jadi nggak nyampe 300 juta nggak apa-apa.
Tapi uang mengendap 100 juta akhirnya bisa ngumrohin 30 orang. Nah, mindset kayak begini yang harus dilatih. Apalagi punya circle yang seperti ini. Ada komunitas yang bisa ngedorong ini. Kalau kita nggak berani melakukan hal-hal begini, bermimpi-mimpi kayak begini, akhirnya bisa sampai dilakukan, gimana kita mau menuhin 100 impian tadi? Gitu. Ini kan umrohin 3 orang masih kelihatan ya. Ya, Kelihatan gitu, umrohin tiga betul. orang. Satu-satu aja dulu, ibu dulu atau bapak dulu gitu, Mm-mm. atau istri dulu atau saya dulu gitu. Kita juga mengencourage kita dulu berangkat ya, Benar. karena kan rukun Ya, Islamnya kan itu ditujukan kepada diri gitu kan. ya. Umroh atau haji itu kan kepada diri. Yaudah kita dulu umroh nggak apa-apa gitu. Kalau emang yang perempuan sama suami ya berarti langsung 2 misalnya kalau dimampukan. Kalau nggak yaudah satu bawa mahramnya siapa. Bismillah gitu. Pokoknya yang penting punya mindset kayak begini dulu. Kenapa? Karena tadi kita sepakat bahwa ini adalah bentuk upgrade kita. Mas, aku nggak mau ngayal. Oke, kita nggak mau ngayal, tapi kita mau realistis. Sip, ini dia realitanya. Cuma aku pernah lihat artikel ya, nih artikelnya aku nggak mau sebut, tapi teman-teman bisa lihat sendiri. Cuma 1% orang Indonesia yang punya tabungan di atas 100 juta, gitu ya. Nah, 1% loh. Dari kita ada 1%. berapa? 2 juta. Kita 300 juta, Tiga anggaplah juta. 300 juta penduduk. Kok cuma 1%? Nah, yang bikin aku sedih itu adalah ketika aku membaca komentarnya, ini kan ada 5 komentar ya. Teman-teman bisa lihat semua nih ya, ada 5 komentar ya. Aku mau bacain ini nih. Lihat komentarnya nih ya teman-teman. Nih, lihat. Kenapa jadi nggak fokus sih? Nih, dia Jadi berita yang disampaikan adalah cuma 1% orang Indonesia yang punya tabungan di atas 100 juta. Idealnya kalau kita lihat berita seperti ini, kita fokuslah pada diri kita sendiri. Hah, yang benar cuma 1%. Ya juga ya, aku juga kayaknya bukan termasuk orang 1% itu deh. Karena tabungan aku di bawah 100 juta. Misalnya, aku harus gimana ya supaya bisa punya tabungan minimal 100 juta. Misalnya, itu yang harus sebenarnya terjadi. Tapi kalau ngeliat dari komen-komen, kenapa jadi salah fokus? Ngomongin soal Gibran Kaesang, ngomongin soal duitnya banyak nabungnya di luar negeri. Kayaknya tuh nggak ada sambungan-sambungannya. Kita tuh kayak selalu sibuk ya, maaf nih teman-teman ya. Saya yakin lah teman-teman di sini nggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau baca komentar-komentar dari sosial media itu, kita kayak cenderung sibuk ngurusin urusan orang lain gitu. Daripada kita berkaca sama diri kita sendiri dan berusaha untuk merubah diri kita, sehingga kita punya mindset yang upgrade tadi, punya mindset supaya kita tuh bisa untuk mencapai apa namanya, sesuatu yang lebih berarti daripada yang kita punya sekarang gitu ya kan, lihat deh. iya, ini kayak gini nih. Kini rakyat Indonesia yang cerdas tidak mau menabung karena rugi 10 tahun terakhir laju inflasi jauh lebih tinggi daripada bunga tabungan. Terus Terus kan bisa emas gitu, bisa dinar, bisa kalau emang punya 100 juta terus nggak mau didiemin biar biar nggak inflasi ya iya, jadi emas jadi aja emas aja. gitu. Ntar tinggal jual lagi ketika butuh. Nah, itulah kekayaan dan gini kayak nggak fokus. Gimana sih? Saya ngerasanya kayak sedih saya baca komennya. Kenapa ya pada ngurusin orang? Mm-mm. Kenapa nggak berkaca sama diri yang seperti disampaikan Dita tadi? Nah, di sini teman-teman bisa sepakat nggak kalau ini tuh ada yang salah lagi dari logika netizen di sini? Harusnya tuh berkaca sama diri sendiri supaya kita bisa masuk ke 1% itu tadi gimana? Atau bahkan dengan hadirnya kita, angkanya jadi ada 100,1%. Nah, kita yang hadir 1% itu tadi, kita dan keluarga kita. Bisa sepakat nggak gitu kayak teman-teman? Kita harusnya punya pola pikir yang berbeda. Nah, kalau emang teman-teman bisa berpikir seperti itu, nih, ini adalah satu bahasa yang aku mau teman-teman. Pikir kayak gini yang harus diubah. Ngapain sih ngurusin orang? Ngejulitin orang nggak bikin kita jadi punya 100 juta gitu. Sibuk mempermasalahkan apa yang tadi dibilang inflasi selalu ada solusinya kok. Emas yang dipegang sekarang coba waktu itu beli emas tuh berapa? 2 juta 500.000 lima ratus bahkan ya, ribu satu. bahkan 1 gram dulu kan 500.000. Siapa yang pernah beli emas 500.000 dulu 1 gram? Mm-mm, Sekarang jadi tuh Mbak Resi ya, Mbak Resi pernah beli ya 500.000 ya. mm-mm. Entah udah tahun berapa tahun yang lalu. Masya Allah sekarang jadi 2 juta guys. Iya, gitu. Lihat tuh, itu perubahannya nggak nyampe 5 tahun. Jadi kalau teman-teman punya 100 juta, itu dipegang tahun kemarin, terus abis itu teman-teman sekarang masih pegang emas sejumlah 100 juta, uang teman-teman sekarang udah jadi 300 juta. Cuman megang emas itu tadi. Jadi nggak usah tabung di bank, nggak apa-apa. Tenang aja. Karena apa? Nah, Gimana? karena Iya. gini, kita tuh sering tadi tuh kayak sibuk aja sama yang negatif. Padahal ini ada esensi dari hadis qudsi keren banget teman-teman.
Yang dari Allah itu pasti baik. Ini kan gini ya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ini bukan kita tidak boleh menzolimi Allah, bukan. Ini kan karena bahasa Arab ya, diartikan harfiah secara apa ke bahasa Indonesia. Jadinya gini, mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram atas kamu sekalian. Jadi kalau kita itu tidak akan mendapatkan kezoliman dari Allah. Artinya, simpelnya adalah apapun yang dari Allah itu pasti baik. Maka kamu janganlah kamu saling menzolimi. Saling menzolimi itu gimana? Ah udahlah Mbak Resi nggak usah nabung emas lagi lah. Kan nabung emas kan tuh ada pahala sunahnya ya. Nggak usah nabung emas lagi lah. Udahlah mendingan duitnya kita pakai buat makan aja. Ngapain sih nabung-nabung? Nah itu saling menzolimi tuh gitu. Udahlah, atau mungkin ada teman-teman yang udah yuk kita party aja lah gitu. Ngapain uang simpen-simpen kayak masih hidup besok aja itu saling menzolimi gitu. Namanya manusia kan yuwaswisu fi sudurin nas ya gitu. Saling apa mengingatkan dan itu sebenarnya kan setan kan membuat was-was dari jin dan manusia gitu ya. Itu bentuk manusianya tuh yang tadi tuh bisikan-bisikan itu yang membentuknya saling menzolimi. Nah, makanya kalau misalnya kita mau mengubah mindset ini gitu dan kita udah tahu semua yang dari Allah ini pasti baik, maka kita bisa ngambil kesimpulan lagi. Maka apa yang terjadi esok adalah keputusan dari hari ini. Yes. Kan kemarin untuk hari ini, Ya. simpel banget kan? Maka hari ini untuk besok. Kan gitu Betul. simpelnya. Jadi kalau teman-teman pengen punya impian di 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, direncanakannya tuh harus dari hari ini. Hmm, Apa yang harus saya lakukan supaya 5 sampai 10 tahun lagi rencana itu tercapai? betul. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, nggak bisa tiba-tiba seperti bikin candi gitu ya dalam semalam terus jadi, tidak bisa seperti itu. Tentunya ada ikhtiar-ikhtiar langit dan bumi gitu ya. Tapi secara keilmuan ya inilah yang memang diterapkan gitulah dalam ilmu dunianya. Kalau kita pengen punya sesuatu 5 sampai 10 yang akan datang, kalau kita pengen lebih disiplin, pengen lebih bermakna hidupnya, ubahlah kebiasaan-kebiasaan kecil hari ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian realistisnya ya, teman-teman. Ini kita punya 100 impian lebih buat kita, buat istri, buat anak, buat orang tua. Ada 500 impian. Tapi kita coba realistis deh. Sekarang gimana caranya kita bisa mencapai impian itu sementara situasinya kayak begini? Ya. Nih, awal 2024 rata-rata gaji karyawan Indonesia dapatnya 3,4 juta. Anggap aja semua yang di dalam ruangan ini gajinya 34 juta, 3 juta deh. Gitu. Kapan nabungnya? Sementara pengeluaran di kota besar, wow luar biasa. Gitu kan. Dan ini 10 pekerjaan dengan rata-rata gaji tertinggi di Indonesia. Jasa keuangan dan asuransi itu 5,15 juta gitu. Kalau misalnya pengeluarannya 4 juta ya sisa sejuta. Sisa sejuta tuh buat apa? Akhirnya ntar dipakai buat beli sepeda, akhir Hmm. buat hobi-hobi dan apalah segala macam gitu. Tapi ini semua untuk mewujudkan 100 atau 500 impian tadi bisa nggak? Nggak. Saya pastikan aja nggak bisa gitu. Akhirnya kita bisa paham bahwa mengandalkan gaji aja nggak cukup, maka harus ada cara lain. Ini ada yang komen nih, banyak sudah ikhtiar tidak bisa mencapai target dan impiannya. Persis. Sekarang gimana caranya biar kita bisa? Karena apa? Ikhtiar itu sudah dilakukan, tapi nggak nyampe. Ini mengandalkan gaji juga nggak cukup, maka harus ada cara lain. Itulah pembahasan kita hari ini. Tadi mindset sudah kita bahas dan ternyata cara yang kita tempuh hari ini tidak bisa mengantarkan kita ke situ. Maka pembahasannya apa? Ya udah, ganti saldo 2025 ini kita bisa pakai cara apa aja. Ya. Cara yang pertama adalah jual skill. Kalau kita punya skillnya. Kalau Ya. enggak, ambil kelasnya. Betul. Jadi sekarang ini kan banyak kelas-kelas yang singkat lah gitu ya. Ya, short Kelas-kelas course. namanya short course itu kelas-kelas singkat yang macam-macam nih. Dapat ada ilmu marketing misalnya. Karena kan segala sesuatu itu ujung-ujungnya jualan ya. Ujung-ujungnya kita menawarkan ya. Itu bisa ambil apa namanya tadi kelas marketing. Bisa juga misalnya kita punya skill menjahit misalnya ya. Hmm. Silakan aja. Kalau teman-teman memang kuat dan ngerti gimana caranya dari produksi sampai kita bisa distribusi, sampai ngejual, sampai promosi, itu kan banyak detail-detail lainnya dan lain sebagainya. Dan teman-teman yakin sama diri kita sendiri kalau kita bisa nih ngejual skill kita jadi duit dan itu bisa mempercepat impian-impian kita tercapai, silahkan kerjakan. Ya, itu jual skill gitu ya. Mm-mm. Yang kedua kita bisa part time. Kalau misalnya emang kita masih punya pekerjaan gitu ya, kita bisa ngambil part time. Yang Iya, jelas kita apa namanya kita mengencourage teman-teman kalau ambil part time itu ambillah pekerjaan-pekerjaan yang memang profitnya besar.
Ya, gitu ya. soalnya di part time itu kan kita Iya, ngambil gajinya waktu, part juga. ya gajinya part juga, namanya juga part time ya, nggak akan full time. Nah, biasanya walaupun diambil dari sebagian waktu kita gitu, akhirnya jadi berkurang nih waktu sama keluarga, waktu istirahat, waktu bersosialisasi. Akhirnya takutnya burn out gitu, kayak kecapean karena kita kerja 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 kerja. Khawatirnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa ngatur waktunya, pengen ngambil part time silahkan. Gitu. Nah, berikutnya lembur ya. Aku Nah, ini juga sama. Ini biasanya malah dikerjainnya lebih tengah malam lagi, pasti istirahat terganggu nih. enggak lah, lembur nggak usah Akhirnya kita bahas ya. akhirnya kesehatan terganggu, nanti kualitas hidup menurun kalau usianya makin bertambah. Ya, lembur nggak usah kita bahas ya, karena kan itu juga spesifik kepada orang yang memang Bekerja biasanya. bekerja gitu ya biasa dan Kalau sekali-sekali ambil oke lah, tapi kalau sekali-sekali rasa uangnya kayaknya nggak terlalu betul banyak dan ya. lembur juga nggak terlalu banyak emang gitu. Hmm. Nah, terus jual aset. Nah, ini masalah nih kalau punya Kalau asetnya. punya asetnya Dan biasanya jual aset itu banyak drama sama keluarga dulu tuh gitu, dan sama nggak istri dan gitu. dan nggak terlalu mudah, nggak tahu kenapa sekarang kayaknya orang kan ekonominya sedang melemah juga ya Iya. untuk beli barang-barang yang mahal yang kayak ini kan kalau jual aset bisa jadi misalkan rumah, tanah gitu-gitu kan ya. Kalau jumlahnya terlalu tinggi atau kurang realistis biasanya orang nggak mau keluarin uang sekarang tuh karena lagi kesulitan cari uang Iya. Nah, biasanya. jual aset itu kemarin temanku ada yang jual apartemen bagus ya gitu, nggak Mm. mewah bagus gitu Bagus dan itu di memang tengah layak. kota Jakarta loh. Betul, itu 3 tahun nggak laku-laku. Mm. Gimana tuh kalau emang perlunya sekarang gitu Iya. ya, Naudzubillah min dzalik, misalnya ada kemalangan Iya, yang butuh butuhnya operasi cepat sekarang. gitu, nah Oke. itu kan repot. Gimana masa mau 3 tahun nggak laku-laku gitu? Realistis gitu, kita mau bahas realistis. Terus tarik tabungan ya, tarik tabungan itu kan kalau ada yang ditarik ya, Iya, kalau nggak ada isinya tabungannya, apa apa yang yang mau mau ditarik ditarik, sayang? gitu. Nah, kalau pinjam, aku Heeh. strongly, kami amat sangat dengan keras menyarankan jangan ambil pinjol. Kalau Aduh, udah terlanjur, stop, selesaikan. ini pinjaman online ini ngeri sekali. Selain kita bermain-main sama Allah ya, karena kan kita memerangi Allah itu riba. Jangan Mm-mm, sampai ada pinjaman-pinjaman yang ada bunganya, teman-teman. mm-mm. Bahaya buat kehidupan kita, nggak berkah ya Allah, jangan sampai. Dan itu akan menyulitkan hidup kita. Kalaupun bisa pinjam kepada sahabat, kerabat, siapapun lah gitu yang mau minjemin, pastikan juga memang orangnya itu tidak membebani kita berlebihan. Iya, Pokoknya intinya minjem ini kan beban ya gitu. Pinjam ini beban dan kita juga harus bisa gimana caranya mengembalikan itu atau bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut. Jadi kalau sekiranya akan sulit untuk mengembalikan, apalagi kalau pinjol udah strictly tidak ya. Saya tidak menyarankan jangan pernah ngambil pinjol bahaya. Kita pinjam 100-200 ribu balikinnya bisa 10-20 juta loh. iya, Ngeri. iya. Kemarin ada yang minjem berapa ya? 1,5 juta, Iya, balikinnya hampir 20 juta itu gitu. kan gak make sense Itu lah. cerita nyata tuh, beneran ada, kita Serem, ketemu serem. gitu. Jangan Ngeri lah. teman-teman, jangan kepikiran Saya untuk saya paham, mungkin nggak usah ngaku, tapi mungkin di ruangan ini ada yang udah pinjol gitu, makanya ya akhirnya masuk ke dalam grup Kuba ini dan akhirnya ikut Zoom ini. nggak apa-apa Nggak niat apa-apa, ya niat sudah. ya Sekarang kita niatin nih, niatkan untuk melunasi segera. selesaikan ini dan jangan diulangi lagi karena apa? Aduh capek, hidup kita Mm-mm, capek gitu, gas-gasan sama mereka, mm-mm. kejar-kejaran gitu. Jadi udah untuk pinjam kita stop aja. Kalau tadi terpaksa pinjam pinjam sama temen, pinjam sama orang yang tidak menyulitkan kalau kita Iya, bilang. Nah, minta sumbangan ini juga kita pernah nemenin gitu ya. Iya betul, saya ex marketing, saya percaya rezeki tak terduga pasti datang, tapi tidak datang tiba-tiba, pasti ada ikhtiarnya atau iya. minimal kita ada usahanya. Kalaupun emang sampai datang tiba-tiba, itu 1 dibanding berapa, gitu. Itu nggak ada teorinya dan itu tidak bisa digantungkan gitu, Dan ya ya kan? pahalanya itu didapatkan dari ikhtiar kita, teman-teman. Ya, Betul. ini konsep sa'i ya sedikit ya. Kalau misalnya mau bahas konsep sa'i itu dalam umroh dan haji, Siti Hajar itu kan lari 7 kali ya dari Bukit Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Tapi airnya ada di mana? Airnya ada di kaki Nabi Ismail. Tidak ada di Safa, tidak ada di Marwah. Ya sama aja dengan ikhtiar kita saat ini, teman-teman. Masya Allah luar biasa ikhtiar, 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 ikhtiar terus. Uangnya dari mana ya terserah Allah. Bisa jadi bukan ada di tempat yang hari ini teman-teman sedang ikhtiarkan, tapi niatkan terus ikhtiar, minta terus sama Allah. Jadi ya ya tadi ikhtiar langit dan bumi itu kita kerjain semuanya, insya Allah Allah datangkan dari arah yang tak duga-duga rezekinya ya. Gitu. Nah, terus berikutnya minta sumbangan. Aduh, teman-teman, aku Hmm, nggak ini ya, gimana ya?
Aku cuma mau nyeritain gini deh, ada teman aku, seleb ya. Dia terkenal se-Indonesia. Kemarin dia ada kemalangan, dia minta sumbangan malah dihujat gitu. Kadang-kadang emang aduh gimana ya gitu. Ya, jadi serba salah juga. Kemudian Aku kalau tidak merendahkan dia sama sekali loh gitu, iya. tapi justru malah gimana ya Dan gitu. kalau minta sumbangan, kita biasanya jadi merasa bergantung sama manusia dalam tanda Iya. kutip. Ah ya udah deh, saya lagi dapat kemalangan, saya buka sumbangan gitu ya, saya buka peluang donasi. Nanti kan namanya donasi kan nggak mungkin terus-terusan dia akan membiayai hidup kita kan. Mm-mm. Nah, sementara hidup harus berjalan. Kalau sumbangannya atau periode donasinya sudah selesai, kemudian urusan kita misalnya yang itu pun sudah beres, tapi kan hidup kita nggak beres nih, masih terus-terus ke depannya harus gimana? Kalau kita mengandalkan sumbangan kan Mm-mm. repot hidup kita. Mana sekarang orang, aduh, naudzubillah min dzalik nih ya, gara-gara orang-orang yang kayak yang mau saya bahas ini, kan ada tuh kemarin tuh siapa tuh ya minta sumbangan ternyata, Agus-Agus itu loh, maaf ya disebut di sini mungkin biar teman-teman langsung tahu. iya. Yang menyalahgunakan kan akhirnya kan Iya, sumbangan yang akhirnya dikasih orang sama ada masyarakat. teman-teman saya, aduh saya males, kemarin saya ikut bantu lagi gitu. Jadi kayak, aduh tolonglah gitu, ini kita udah krisis kepercayaan nih, masa Iya, terus itu kayak begini. Ya mungkin maksudnya dia baik bantu orang, kan kita bantu dia buat membantu dirinya, bukan buat bantu orang lain. Itu nanti tema yang lain lagi gitu. Maka ya situasinya kayak begini, maka kita mulai tadi dari mengupgrade mindset kita dulu, pola pikir yang harus diubah. Nah, setelah tadi minta sumbangan itu emang ternyata sulit. Menurut kami, yang paling masuk akal ya ini uang tambahan lewat bisnis percepatan. tadi udah banyak yang nanya dari mana, gimana caranya. Ini dia jawabannya teman-teman. Kalau memang teman-teman merasa apa yang diikhtiarkan saat ini masih kurang, masih butuh tambahan lagi, langsung aja kita coba cari uang tambahan lewat bisnis percepatan. Yes, nah bisnis percepatan ini kalau tanpa modal menurut aku jangan. Kenapa? Karena kita jadi nggak serius juga ngejalaninnya, Hmm. gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya emang apa modalnya besar juga jangan. Karena apa? Biasanya resikonya juga besar, Ya, gitu. ada beberapa teman kita yang ngejalanin bisnis lah intinya. Kemarin dia udah ngeluarin uang sekian ratus juta, ujung-ujungnya dia rugi. Ini sebenarnya belum gede-gede banget ya kalau urusan bisnis besar ya. Dia Mm. ngeluarin sekian ratus juta, dia rugi 75 juta. Wah, dia ngerasa lumayan juga nih uang kita nih. Tapi ya memang seperti itu. Kalau misalkan modal besar, kita harus punya spare, punya cadangan yang besar juga. Seandainya teman-teman belum bisa, jadi ambil yang tengah-tengah, ambillah yang modalnya ringan. Tetap pakai modal tapi ringan dan terjangkau. Nah, modal ringan ini ada syaratnya. Mm-mm. Syaratnya adalah memo mamamu men, gitu. Yang pertama apa? Kalau emang teman-teman mau mulai, oke deh, aku mau coba mulai mencari modal ringan gitu ya, bisnis yang dengan modal ringan. Itu yang pertama adalah memo mamamu men. Memo itu kan kasih notes ya, kasih note note apa catatan gitu. Kasih memo ke mama, kita kasih tahu ke orang tua gitu ya, ayah atau ibu. Pak, Bu, aku mau memulai bisnis dengan modal ringan. Mohon ridhonya ya. Itu yang nomor satu Mm. gitu. Karena apa? Biar nanti terjadi orkestra doa antara kita Ya, dan orang tua. Wah, itu powerful banget tuh. Kalau orang tua sudah nggak ada, Kak, nggak apa-apa. Yang kita sepuhkan aja bisa kakek, bisa nenek, bude, bisa. apa om tante lah pokoknya siapa Mm-mm. gitu. Atau guru kita Betul, mungkin ya. bisa juga. Nah, apa ini memo mama momen? Setelah kita info orang tua kita bahas. Oke, Bismillah. Ini adalah singkatan teman-teman. Me yang kita ambil pertama ya. Nah, me itu apa? Kita lihat sama-sama mentor. Nah, jadi tadi ada yang bilang ikhtiar sudah semua, tapi belum ada hasilnya. Hmm. Pasti nggak punya mentor. Coba cari bisnis yang ada mentornya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mentoring ini akan mempercepat jalan kita, mempermudah. Contohnya gini, misalnya teman-teman mau berangkat dari, let's say di sini saya lihat dari Jambi nih, ada yang dari Jambi. Dari Jambi mau ke Jakarta. Sebelumnya belum pernah sama sekali ke Jakarta. Ceritanya. Ceritanya gitu ya. Jadi nggak tahu nih, nggak tahu sama sekali begitu turun mendarat di Soekarno-Hatta. Habis itu kita mau kemana, mau ngapain aja, tempat-tempat mana yang kira-kira aman dan memang tepat untuk didatengin gitu ya. Kalau ada orang Jakartanya langsung yang ngejemput teman kita yang dari Jambi ini, kemudian dianterin ke setiap tempat itu, kira-kira waktunya lebih efektif atau enggak daripada kita jalan sendiri? Gimana menurut teman-teman? Lebih efektif mana? Ditemenin sama orang Jakarta langsung atau kita nyari-nyari sendiri? Boleh ditemenin, ditemenin, Temenin. ditemenin. Tuh, ditemenin ya lebih efektif ya. Begitu pula fungsinya mentor. Mentor itu memberikan arah kepada kita supaya
tujuan-tujuan bisnisnya itu lebih mudah tercapai. Misalnya kita pengen tadi impian, contohnya lagi ya, kita bisa nih tanya ke mentor kita, misalnya impian saya mau umroh dalam waktu kurang dari 5 tahun, misalnya 2 sampai 3 tahun, saya mau nabung dari sekarang. Gimana caranya? Oh, kamu harus jualan sekian, 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 supaya kamu bisa nabung sekian, nanti arahnya begini, kamu pakai itu, ini caranya ini, itu segala macam. Nah, mentor itu harus bisa mengarahkan kita seperti itu. Sama kalau kita belajar agama misalnya. Kalau ada gurunya kan enak ya. Kalau kita bingung masalah fikih yang sangat banyak ini, wah pilih yang mana nih? Saya harus berbuat apa? Saya harus mengambil sikap apa? Nanya sama guru, insya Allah dapat jawabannya. Kira-kira fungsinya mentor itu. Makanya kalau tadi ada yang udah coba ikhtiar ini itu, tapi misalnya belum berhasil, coba cari guru, cari mentor. Mm-mm. Jalani bisnis yang jelas ada mentoringnya Ini supaya bagus nih. cepat Sering dapat sampai mentor sasaran. yang nggak baik, sarannya malah menjerumuskan. Sebenarnya kita bisa lihat juga mentor itu mentornya siapa, Iya, dan mentornya dia siapa. ya, dan mentor ini harus betul-betul ber apa ya, bukan berkiblat ya, tapi dia harus bisa menjadi leader yang baik, contoh yang baik, bukan cuman ngomong, Ya, tapi dia betul-betul melakukan. Misalnya, alhamdulillah kami menjalani bisnis yang dimentoring juga oleh guru kami gitu ya. Mentor saya ini alhamdulillah berteman dekat dengan para ulama. mm, Kemudian saya lihat sendiri seperti apa ibadahnya. Saya tahu bagaimana dia membangun bisnis ini dengan kedisiplinan lah gitu. ya, Misalnya dia nyuruh kita sholat duha. Ya dia memang udah sholat duha, dia sudah terbiasa sholat duha bertahun-tahun 12 rakaat. Dia ya, sudah terbiasa bangun sholat tahajud. Malah kadang-kadang misalnya kita nih yang terlambat dan lain sebagainya. Jadi itu harus bisa kita lihat. betul. Mentor itu bukan sembarang nyuruh-nyuruh kita Ya, teman-teman. bukan jago ngomong, Bukan bukan. jago ngomong, tapi jago mencontohkan, jago jadi role model, jadi apa? Ya, 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 jadi contoh. jadi contoh. Dan kita juga bisa lihat dari adabnya, karena Ustadz kami pernah bilang, Ustadz Abi Maki bilang, eh, ilmu bisa diambil dari siapa saja. Mungkin tadi orang yang tadi melihat mentornya, wah ini bagus nih, ilmunya bagus. Ilmu bisa diambil dari siapa saja. Betul. Tapi untuk mencari mentor atau mencari guru, ambil yang akhlaknya paling baik. Mhm. Kalau ternyata tadi mentornya akhlaknya nggak baik, ya Ya udah. udah tinggalin. Mm-mm. Dan mentornya dia apa base-nya apa sih maksudnya dasarnya tuh apa gitu ya. Dasarnya dia ke maaf ya ini kalau di sini memang mayoritas muslim ya saya lihat kan banyak yang berhijab gitu ya. Kalau mayoritas muslim kalau kami nih karena kami muslim ya dia harus paham terhadap Quran dan sunnah seperti apa Allah perintahkan seperti apa Rasulullah tunjukkan ya itu harus diikutin. Itu dulu yang paling utama. Mantap. Oke, sampai sini mentoring kita skip dulu ya, teman-teman. Kayaknya udah jelas banget ya Mm-mm. bahwa Mei yang pertama aja udah seseru ini. Gimana yang kedua nih? Yes. Kan tadi Mei terus Mo, kan Mau. Memo mamamu kan kita bahas nih mau apa? Maunya itu tentu modal yang relatif ringan. Kenapa? Tadi kita udah bahas sedikit banyak. Kalau modalnya besar, kita tuh resiko gagalnya besar, gitu ya. Kalau modalnya nggak ada, kita nggak punya semangatnya. Jadi baru mau jawab, ah males ah gitu. Karena modalnya nggak ada gitu. Saran aku ambil yang modalnya relatif ringan. Ya, Oke, ini nggak usah dicepetin lagi, betul. nggak usah dipanjang-panjangin lagi. Karena apa ya? Kalau bisa cari emang justru modal ringan tapi resiko bangkrutnya 0%. Ada nggak? Ada. Ada. Tapi teman-teman tinggal cari aja gitu. Pastikan kalau emang mau kayak gitu, modalnya itu nggak dipakai buat aset, tapi modalnya dipakai buat langsung barang dagangan. Mm-mm. Aset tuh kayak apa? Misalnya kalau mau jual bakso, gerobak, gerobak tuh aset. Dan aset itu ya barang mati, belum tentu bisa dijual lagi. Bisa sering berjalannya waktu akan ada depresiasi. Pokoknya modal harus jadi barang untuk kita jual. Jadi yang modalnya itu begitu kita jual lagi barangnya langsung dapat untung. Betul, Cakep. gitu. Bagus bisnis kayak Karena gitu. memang dalam bisnis itu pasti ada aja hal-hal yang tidak bisa dikembalikan. Oke, memo sudah. Sekarang kita ke ma. Memo ma. Ma itu apa? Manfaat. Jadi bukan cuma tentang produknya, Mhm. ada ekosistemnya gitu. Ada, let's say misalnya pembimbingannya gitu ya. Harus syarat manfaat kesehatan, keuangan, rohani. Jangan Iya, sampai ada rasa bersalah pada saat pelanggan beli dagangan kita gitu. misalnya maaf nih ya, dia udah pernah punya barang dengan apa ya namanya ya? Ini deh contohnya misalnya makanan tinggi kalori Iya, deh. makanan. Kan kita ada tuh ya franchise-franchise atau Iya, apa yang akhirnya kalau orang sistem sistem penjualan iya, terus habis itu jualin makanan yang tinggi kalori. kalau banyak-banyak beli apa, barang jualan kita, orang lain bisa sakit gitu. Oh, kolesterol misalnya atau Heeh. konsumtif Iya, gitu ya. konsumtif akhirnya jadi belanja 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 terus yang membuat tumpukan barang di rumah si Mm-mm. konsumen kan nggak enak juga. Padahal itu barang kita semua, barang jualan kita semua gitu, tumpukan barang belum lagi
barang yang sebelumnya masih bagus harus beli lagi gitu kan, itu Mm-mm. kan akhirnya konsumtif namanya kan. Ya, gitu. Nah, jadi cari juga manfaatnya tuh bukan cuma Iya, tentang produknya doang. jadi ya bagus kalau misalnya produk kesehatan tuh bagus tuh manfaatnya ya, bikin Yes. orang lain jadi sehat. Nah, nextnya ada lagi margin gitu. Nah, margin ini biasanya nih aku akan cerita singkat banget nih ya. Adikku itu waktu pas lagi bulan puasa kemarin tuh dia insist pengen jualan es buah. Aku bilang nggak apa-apa sayang, tapi sepadan nggak sih gitu. Secara waktunya itu dipakai buat itu tuh panjang banget. Dia nyiapin dari jam 12 siang, jualan dari asar sampai isya. Isya pulang istirahat ngurusin anak istri suami. Habis itu dia bangun tengah malam untuk ke pasar supaya rebutan sama orang lain kan ya. Hmm, Itu kan harus ngambil buah yang bagus. Terus beli pulang sahur, nyiapin makan sahur buat keluarga. Terus subuh, habis subuh dia mungkin sempat tidur sebentar. Habis itu bangun siapin anak-anak. Terus harus nyiapin lagi buah-buahnya untuk dijual. Habis itu zuhur udah selesai, asar berangkat gitu terus selama 1 bulan. Aku tanya untungnya satu gelasnya berapa sayang? Satu gelasnya untungnya 5.000. La ilaha illallah. Itu kalau misalnya emang untung tetap untung ya kita wajib syukuri tadi ya kita udah bahas ya. Untung tetap untung 5.000 perak segelas gitu. Tapi sebulan itu penuh itu kan Ramadan ya gitu. Sayang nggak sih gitu. Untungnya dapat berapa sih gitu. Kalau emang dapatnya misalnya 5 juta gitu, aduh ya Allah, ada nggak sih yang dapatnya tuh 50 juta gitu sayang, dapatnya yang 100 juta gitu. Jadi kalau emang mengorbankan Ramadannya gitu, ya dapetnya yang gede sekalian lah paling nggak gitu. Selama itu masih halal ya udah deh masih bisa dimaklumi dengan maksud apa? Ini ikhtiar untuk mencari pahala dari tempat yang lain gitu ya. sambil nunggu ngaji gitu Atau bisa misalnya dipakai selesainya. di luar Ramadan juga misalkan kita jalanin bisnis tapi dengan margin yang tipis banget. Akhirnya kita jadi susah mau nolongin orang. Kalau tadi kan kita balik lagi nih ke awal, gimana caranya kita bukan cuma mikirin diri sendiri aja, tapi mikirin keluarga, mikirin orang tua dan lain-lain sebagainya. Nah, gimana kita bisa berbagi gitu ya? Gimana kalau kita tuh pengen ngebagi profit ini untuk kebutuhan orang lain juga kalau marginnya tipis. Sementara kalau kita punya margin 50.000 misalnya kan lumayan. 20.000 bisa kita pakai buat kebutuhan kita, 30.000-nya bisa untuk kebutuhan apapun di luar kebutuhan hari-hari kita itu misalkan. Kan lumayan kalau 50.000 kan cukup besar ya, 50 sampai 100.000 gitu. Ada produk yang marginnya itu bisa 50 sampai 100.000. Itu ada banget. Jadi kita nggak terlalu effort untuk jualan beribu-ribu piece gitu. Kalau tambah ribu-ribu jadi lebih bagus lagi ya. Iya. Tapi dengan jualan misalnya 10 piece sehari gitu kan ya. Tapi udah dapat keuntungan yang lumayan. 50.000 kali 10 berapa tuh? Ya, jadi lima dengan ratus ribu ya? margin yang cukup tinggi maksud tadi, itu akan cukup Mm-mm. mempermudah kita untuk mencapai impian-impian yang kita bahas tadi. Iya. Tentu itu semua atas izin Allah ya gitu. Dan itu Ya. makanya perlu diberikan standar 3A, Edit ya. Iya, Gitu. Allah dan Rasulnya, anak dan keluarga, serta amal jariah. Jadi pastikan kita tuh ngejalanin bisnis yang ada standar itunya. Balik lagi ke mentoring tadi sedikit ya. Mentor saya tuh menjerumuskan dan lain sebagainya. Kayaknya kalau mentornya itu punya landasan 3A tadi, Allah dan Rasulnya, anak dan keluarga, amal jariah. Kayaknya nggak akan deh mentor kita itu menjerumuskan kita ke arah yang nggak baik. Karena nomor satunya aja udah Allah dan Rasulnya. Ngerti nggak nih dia soal agama? Gitu. Kalau Mm-mm. kami tuh mengukurnya seperti itulah kira-kira. Mm-mm. Oke, siap. Nah, memo ma. Sekarang kita masuk ke Mamu. mo ya. Kita masuk ke mo. Oke, Memo mamamu sekarang mu. mo. Oke. Oke, kita ke mo. Sheng. Nah, mu itu apa? Jelas. Mutu, Mutu. ya kan? Jadi cari bisnis dengan mutu terbaik. Maaf ya, banyak orang-orang yang jualan di luar sana di marketplace gitu biasanya barang-barang murah. Tapi teman-teman tahu sendiri kalau murah itu biasanya mutunya kurang bagus. Dalam Mm-mm. waktu beberapa hari aja udah rusak, beberapa bulan udah rusak. Nah, kalau barang mutunya bagus sehingga kita tuh puas sama barang yang kita beli, biasanya tanpa diminta pembeli ini akan menyarankan lagi kepada orang lain, beli di toko ini aja bagus loh barangnya punya gue awet gitu. Ya, nggak rusak-rusak gitu. Ya, Gitu ya. Mutu, ini poinnya mutu. ya. Oke. Cari Nah, produk dengan mutu terbaik. ya, jadi makanya carinya tadi produknya, bisnisnya, mentoringnya, apalagi tadi kita udah fokus sama 3A. Nah, itu semua jadi penting kan, karena apa kita butuh mendapatkan trust kepercayaan dari konsumen. Kalau produknya bagus, tadi Dita bilang udah dia dia memberikan testimoni dan dia bahkan menganjurkan orang lain. Nah, waktu kita untuk promosi itu jadi lebih sedikit karena apa? Kita jadi bisa lebih fokus kan, lebih cermat dan semua mutunya juga udah insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, udah kece lah gitu.
Nah, itu memo mamamu. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu adalah men, Men. ya kan? Memo mamamu men. Nah, kenapa men itu apa? Kita lihat sama-sama di layar. Men itu adalah ini dia. Main itu adalah menjadi bagian dari komunitas. Kita bilang tuh, sini komunitas MM banyak mentor yang siap bimbing kamu sampai cuan. Di komunitas MM ada produk-produk yang udah jelas mutunya. Dan produk MM itu apa komunitas MM itu ada produk-produk juga yang jelas manfaatnya. Marginnya juga untungnya lumayan, bahkan bisa lebih dari 70% gitu. Nah, ini kamarnya ngomongin apa sih? Ngomongin komunitas yang kayak gimana? Nih, kalau emang teman-teman udah punya komunitas, alhamdulillah. Apalagi udah punya tadi tuh ya syarat-syarat untuk bisnis modal ringan dengan syarat memo mama momen tadi udah ada, simpan teman-teman, jaga komunitas itu baik-baik. Tapi kalau belum, nah aku mau ceritain komunitas aku seperti apa. Komunitas aku dan Dita itu punya semua insya Allah memo mama momen tadi dan komunitas seperti apa. Komunitas kita tuh di apa ya, disupport sama leader-leader yang baik. Salah satunya seperti yang kita lihat ini di layar tuh ada Pak Ipo Santosa itu adalah founder kita dan dia ditemani sama mentor-mentor atau leader-leader yang keren. Nah ini mentor yang aku mau sampaikan ini mentor kita juga namanya Pak James Gui. Pak James Gui ini udah terkenal se-Indonesia lah, se-Asia Tenggara aku rasa dia juga udah terkenal. Nah gitu, kalau emang ternyata kita bisa berkaca sama teman-teman kita, kalau teman-teman kita kayak begitu ya kita juga kayak begitu. Jadi di komunitas ini kita ketemu orang yang beragam yang lebih sukses daripada kita, orang-orang yang lebih soleh daripada kita misalnya, atau orang-orang yang lebih kuat doanya. Nah, itu kita bisa ketemu sama mereka dan minta diajarin sama mereka. Dan apalagi di komunitas kami, itu komunitasnya yang emang insya Allah bisa saling berbagi manfaat. Nah, nggak cuma itu juga ada Coach Haryanto. Haryanto juga ngajarin kita, ini juga Ilmu ngajarin bisnis marketing juga, juga ya. ilmu marketing. Ada juga Pak Tung Desem Waringin, kalau emang apa teman-teman dedek-dedek nggak tahu Pak Tung Desem Waringin, coba browsing atau tanya sama orang tuanya, sama omnya gitu ya. Tung Desem Waringin ini siapa? Saya tahu persis Pak Tung Desem ini seorang itu pajaknya lebih gede daripada perusahaan di Indonesia. Dia seorang, pajaknya dia sama perusahaan masih gedean dia. Terus terakhir kita ketemu waktu itu kan aku tanya, Pak sibuk apa Pak? Wah saya lagi sibuk banget ini. Saya baru nutup berapa? Tiga berapa? tiga Ya. puluh perusahaan saya. Dia baru nutup 30 perusahaannya dia cuy. Berarti yang kebuka masih berapa? Gitu. Kayak emang ya itu kalau mau ngopi tuh jangan orang yang Iya, jadi kita tuh ini singkatnya Patung Desem ini adalah miliarder ya, konglomerat lah kalau bahasa gampangnya gitu ya. Nah, kenapa kita ngobrol berguru juga sama beliau? Karena kalau kita bisa sering-sering dengerin cerita-cerita orang-orang besar seperti ini, kita jadi termotivasi dan kita tahu arahnya. Oh iya ya, untuk menjadi sukses tuh cara-caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kira-kira gitu. ntar misalnya ada yang bilang mas itu mimpi buat orang kota. Enggak. Insya Allah tadi apa namanya founder kita juga dari daerah kok gitu. Nah, dan nggak cuma itu doang, ada juga ulama-ulama ya kan, Ya, ulama-ulama yang mensupport kita nih kayak Agim nih gitu. ya. Agim itu bener-bener emang ngebimbing kita tuh kayak gini nih. Ini buat orang-orang yang emang ada dalam komunitas sukses, insya Allah Ini juga ada ngebimbing kita. Ustadz Lukmanul Hakim, kalau teman-teman tahu mungkin di Ya, Kalimantan, di Pontianak. Ini ada ada, profil, ada Aderai, ya ada profesional, ya ada Muzamil, Zamil dan ada banyak ustadz-ustadz juga. guru-guru lainnya, lain-lainnya juga gitu ya. Mm-mm. Nah, ada Bu Yaya ya, Ya, ada ini. ini Nah, semua support bisnis kita ya ya teman-teman, bukan endorse ya bukan ini ya. endorse ya. Jadi, nah ini semua emang benar-benar dilakukan pembinaan kepada kita baik secara bisnis maupun secara apa ya kehatian hati dan ibadah kita. Maki juga guru kami gitu. Nah, tapi kan nggak semuanya orang-orang itu emang benar-benar pebisnis. Emang mereka diawali dengan berusaha datang ke komunitas. Belajar sama-sama dari mulai nggak tahu, akhirnya kita ngejalanin bisnis ini bareng-bareng, berkembang sama-sama, berproses sama-sama. Nah, ini salah satu eh, mitra kami juga yang menjalani bisnis ini bersama dengan Mario Dita dan juga komunitas MM yang teman-teman tadi lihat di awal yaitu Mas Budi Agam Maulana. Kita dengarkan langsung seperti apa pengalaman pribadinya di bisnis MM.